Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan 10. Kita akan membahas lebih spesifik mengenai badan usaha milik negara, di mana kemarin kita sudah tahu ya bahwa ada dua pengelompokan badan usaha menurut perspektif hukum gitu ya. Jadi ada badan usaha non hukum dan juga badan usaha berbadan hukum. Nah, BUMN merupakan salah satu badan usaha yang berbadan hukum, di mana nanti kita akan melihat lebih jauh bagaimana BUMN secara tata kelola gitu ya, dari sisi good corporate governance, dan juga bagaimana pengelolaan corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial dari perusahaan-perusahaan BUMN gitu ya, dan juga kewajiban CSR dan GCG bagi seluruh perusahaan berbadan hukum gitu ya, dari perspektif hukum. Sebelum ke situ kita bahas dulu mengenai eksistensi BUMN gitu ya. Jadi kita akan bahas beberapa hal mengenai bagaimana landasan pemikiran dari maksud dan tujuan BUMN itu berdiri, dan juga bentuk-bentuk BUMN. Mungkin kemarin sudah sedikit disinggung gitu ya, bagaimana ada dua bentuk BUMN. Nanti kita lihat lebih lanjut lagi. Nah, landasan pemikiran BUMN ini tertuang gitu ya dari prinsip dasar kita sebagai negara, itu dari landasan filosofis ekonomi kita yang ada di Pancasila, yang mana di Pancasila tertuang bahwa pemerataan kegiatan ekonomi itu wajib dilakukan oleh pemerintah sebagai tata kelola gitu ya, sebagai tata kelola negara. Dan ini juga tertuang secara detail di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, bagaimana peranan BUMN terhadap kegiatan ekonomi, terhadap dampak apa yang diberikan terhadap sumbangsih BUMN terhadap pertukaran atau kegiatan ekonomi. Nah, BUMN sebagai badan usaha juga mempunyai satu yang hal utama gitu ya bagi negara, di mana selain kepentingan umum yang dikhususkan untuk pembentukan BUMN pada awal mulanya gitu ya, tapi yang paling menjadi strategis bagi BUMN itu bagaimana BUMN dapat mengenerate profit gitu ya, dalam rangka untuk mengisi kas negara. Artinya sumber pendapatan negara kan sebenarnya terdiri dari beberapa hal gitu ya. Pertama dari pajak, dari pendapatan non pajak, dan juga dari pendapatan non pajak yang terdiri dari salah satunya ya dari profit kas negara yang dari sumber penghasilan badan usaha milik negara, salah satu yang terdiri dari BUMN dan juga BUMN dan BUMD dan lain-lainnya. Nah, BUMN terbentuk gitu ya, bagaimana pemerintah dapat menjamin dari sisi bagaimana pemanfaatan sumber daya dan sumber daya alam Indonesia gitu ya, yang ada di dalamnya itu bisa dikelola untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat di sekitarnya. Itu yang menjadi dasar bagaimana BUMN ini terbentuk. Nah, selanjutnya maksud dan tujuan BUMN. Maksud dan tujuan BUMN itu yang paling utama itu merupakan salah satu hal yang paling di-highlight sebenarnya dari sisi bagaimana BUMN dapat mengenerate profit gitu ya. Tapi profitnya ini bukan untuk kepentingan orang perorangan atau pembentukan struktur organisasi yang ada di badan usaha milik negara gitu ya. Karena sepenuhnya kas BUMN gitu ya, kalau kategori perusahaan umum itu sharing profitnya ya akan 100% akan diserahkan kepada negara gitu ya. Nah, BUMN ini memberikan sumbangan gitu ya, bagaimana terhadap GDP kita gitu ya, atau perkembangan perekonomian nasional gitu ya, dan juga bagaimana kas negara ini dapat terjaga dan stabil
Selanjutnya itu menyelenggarakan kemanfaatan umum, artinya penyediaan fasilitas-fasilitas umum, penyediaan jasa transportasi massal dan beberapa hal yang lainnya, itu menjadi bagian dari bagaimana BUMN ya, sebagai badan usaha yang strategis bagi pemerintah, juga sebagai badan usaha yang mengejar keuntungan, itu salah satunya. Nah, BUMN juga bisa sebagai salah satunya ya perantara gitu ya di antara kepentingan umum dan kepentingan badan usaha swasta gitu ya. Artinya BUMN memberikan kebermanfaatan bagi badan usaha di bawahnya gitu ya, di sisi hilirnya, artinya di supplier-suppliernya, bagaimana BUMN bisa menghidupi perusahaan-perusahaan swasta agar keberlangsungan usahanya dapat terjamin. Nah, peran BUMN sebenarnya sangat luas gitu ya. Mungkin teman-teman juga bisa sambil dibaca dalam beberapa statement di layar ini. Jadi BUMN diharapkan mengelola kegiatannya gitu ya secara maksimal agar yang perlu di-highlight itu tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, itu karena sebagai amanat undang-undang ya teman-teman. Karena BUMN ini bukan hanya mengejar keuntungan, mengejar kebermanfaatan secara institusi, tapi yang lebih luas itu bagaimana BUMN dapat menghasilkan sesuatu yang lebih bagi kebermanfaatan masyarakat. Nah, pelayanan prima juga menjadi bagian penting gitu ya bagi BUMN, karena kita tahu bahwa transformasi BUMN ini saat ini sangat masif gitu ya, dari pelayanan yang semakin baik. Teman-teman mungkin bisa lihat contoh yang paling kentara gitu ya dari transformasi BUMN dari KAI gitu ya. Bagaimana KAI dari awal mula berdiri hanya sebagai Perum, tapi sekarang sudah mandiri sebagai Persero gitu ya. Artinya bukan lagi hanya mengejar kepentingan pelayanan, di mana pelayanan sudah begitu diperbaiki gitu ya, dan begitu sudah sangat baik gitu ya dari sisi pelayanan, tapi juga bagaimana peranan PT KAI ini bisa mengenerate keuntungan bagi pemerintah gitu ya. Karena perusahaan umum atau Perum gitu ya lebih condong terhadap bagaimana pelayanan jasa pemerintah ini dapat menghidupi atau bermanfaat bagi masyarakat gitu. Jadi lebih ke service oriented dari sisi pelayanan. Nah, BUMN juga diharapkan menjadi tadi sumber-sumber pendapatan gitu ya dari penghasilan pajak penghasilan non pajak. BUMN mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional ya gitu ya, karena kita lihat satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk Fortune 500 gitu ya teman-teman, baru-baru ini itu Pertamina salah satunya gitu ya, dimana 500 perusahaan dari seluruh dunia yang dikategorikan dari majalah Fortune ini menjadi satu kebanggaan lah ya bagi kita, karena BUMN kita masuk di salah satu dari 500 perusahaan terbaik di dunia dari sisi kapitalisasi, dari sisi pelayanan dan segala macamnya. Nah, BUMN diharapkan melakukan kegiatan ekspor khususnya gitu ya, dan juga import yang dapat menambahkan penghasilan dan devisa negara. Karena selain jadi ya bukan melulu kalau kita dari pandangan ekonom gitu ya, import kan sebenarnya satu hal yang belum tentu menguntungkan gitu ya, tapi bagaimana cara-cara kita untuk menghasilkan devisa ya salah satu hal yang paling besar bagaimana kita bisa menghasilkan ekspor gitu ya, bagaimana kita bisa menjual produk-produk dalam negeri kita ke luar negeri. Dan itu banyak yang sudah dilakukan BUMN gitu ya, mulai dari perusahaan gas negara PGN, dan Pertamina juga punya beberapa side bisnis di negara-negara lain, juga pupuk juga demikian, semen juga demikian, dan itu menjadi satu hal yang menjadi dampak positif gitu ya, bagaimana kas negara ini bisa terkendali dengan semestinya. Oke, bentuk-bentuk BUMN seperti yang pertemuan sebelumnya sudah teman-teman pelajari gitu ya. Dari ada 2 bentuk BUMN secara umum. Jadi bentuk perusahaan BUMN itu terdiri dari bentuk Persero, bentuk badan hukum gitu ya, bentuk badan usaha berbadan hukum dengan bentuk Persero, di mana
Persero ini merupakan pembentukan badan usaha yang berbasis badan usaha milik negara, yaitu di mana kepemilikan sahamnya terdiri dari mayoritas dimiliki oleh pemerintah. Artinya kalau saham mayoritas berarti lebih dari 51% menurut peraturan perundang-undangan dalam berarti ada keberpihakan mayoritas saham itu dimiliki pemerintah, di mana tujuan utamanya itu menghasilkan profit gitu ya, bagaimana mengejar keuntungan bagi badan usaha milik negara tersebut. Nah, yang kedua itu yang namanya perum atau perusahaan umum, di mana perusahaan umum ini modal dan seluruh kegiatan usahanya itu semua dilakukan atas modal saham dari pemerintah. Jadi penyertaan modalnya dari pemerintah seluruhnya, di mana orientasinya bukan bagaimana menghasilkan profit gitu ya, tapi bagaimana perusahaan umum ini dapat menyelenggarakan tujuan-tujuan negara dengan menghasilkan pelayanan yang cukup bermanfaat gitu ya, bagaimana bisa menstabilkan bisa menstabilkan harga pasaran, juga bagaimana bisa menyediakan fasilitas-fasilitas umum, bagaimana bisa menghasilkan juga jaminan-jaminan sosial gitu ya, bagi kebermanfaatan masyarakat. Nah, karakteristik yang dimiliki dari perusahaan Persero, BUMN dan juga Perum kan memang berbeda gitu ya. Kita bisa lihat dari tujuan terselenggaranya dua perusahaan ini gitu ya, dua atau bentuk badan usaha ini. Tadi Persero, kata kuncinya, Persero di mayoritas sahamnya dimiliki pemerintah lebih dari 51%, dan profit oriented gitu ya, untuk menghasilkan keuntungan. Nah, kalau perusahaan umum 100% mayoritas saham itu dimiliki pemerintah dan orientasinya terhadap service oriented gitu ya. Jadi bagaimana melayani kebermanfaatan untuk kebermanfaatan masyarakat. Ini contoh-contoh dari perusahaan umum salah satunya gitu, dari banyak. Kalau teman-teman mau lihat bisa lihat di website bumn.go.id, itu spesifik, bisa teman-teman lihat dari berbagai macam industri gitu ya, dari berbagai macam sektor, tapi ini salah satunya dari Perumnas, itu perusahaan umum nasional gitu ya, bagaimana Perumnas ini menyediakan perumahan-perumahan rakyat, perumahan-perumahan bersubsidi dari dari terselenggaranya dengan kerjasama dengan Kementerian PUPR. Damri juga bagaimana Damri bisa menyediakan transportasi yang layak, transportasi darat bagi bagi pelayanan jasa transportasi di masyarakat. Peruri, perusahaan uang Republik Indonesia, ini menyediakan jasa-jasa pencetakan keuangan, pencetakan materai dan segala macamnya, ini ada di Peruri. Dan Jamkrindo juga salah satunya, itu jaminan kredit ya dari bagi perusahaan-perusahaan di bawah di bawah perusahaan-perusahaan asuransi lainnya. Ini salah satunya, dan ini contoh-contoh Persero, mungkin teman-teman juga nanti bisa sambil mengecek gitu ya. Salah satu perusahaan yang baru bertransformasi, baru-baru inilah ya, kurang dari 10 tahun terakhir, KAI yang awalnya dari Perum bertransformasi menjadi Persero, mengejar profit oriented, kepemilikan sahamnya juga mungkin kalau saat ini sebenarnya masih dimiliki sepenuhnya oleh negara ya, tapi secara secara tata kelola mereka sudah mengejar bagaimana orientasi terhadap mencari keuntungan ini sudah dikejar KAI melalui anak-anak perusahaannya gitu ya. Teman-teman bisa lihat anak-anak perusahaan, salah satunya KAI berinvestasi melalui MRT di di pembangunan MRT, juga di logistik gitu ya, banyak yang KAI berperan terhadap anak-anak perusahaannya. Pos Indonesia, Angkasa Pura, perusahaan-perusahaan perbankan, ada baru-baru ini juga
holding perusahaan, anak perusahaan dari anak perusahaan BUMN yang awalnya anak perusahaan BUMN, BRI Syariah, Mandiri Syariah, BNI Syariah, itu bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia ya, jadi holding dari holding bank syariah negara gitu ya, salah satu-satunya bank syariah milik BUMN yang baru terlaksana di 2021 kemarin, dan juga Pertamina juga salah satunya. Oke, kita lanjut ke pembahasan mengenai apa itu corporate social responsibility. Jadi corporate social responsibility ini sudah diatur di dalam undang-undang gitu ya, bagaimana CSR ini merupakan satu kewajiban gitu ya, atau bukan kewajiban ya, kalau dibilang wajib juga belum tentu semua perusahaan ini dapat melakukan ini gitu. Jadi ini anjuran lah, bukan menjadi satu kewajiban. Jadi anjuran dari dari amanat undang-undang bagaimana CSR ini merupakan komitmen dan turut sertanya perusahaan untuk melakukan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat atau komunitas sekitar perusahaan tersebut gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat definisi dari European Commission, dari World Business Council gitu ya, dari SDG. Jadi secara umum gitu ya, secara secara terminologi dan definisi, sebenarnya CSR ini bagaimana perusahaan dapat memberikan kontribusi yang lebih bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya gitu. Dan selain kan ketika kita membangun suatu kegiatan ekonomi gitu ya, itu kan akan memberikan dampak yang pasti akan memberikan dampak ekonomi gitu, melalui kegiatannya gitu ya. Tapi di dalam CSR ini bagaimana perusahaan selain memberikan dampak ekonomi tapi memberikan juga dampak sosial gitu ya. Dampak sosial itu bisa berupa apa ya? Bisa berupa bagaimana pembangunan kesejahteraan dari sisi kesehatan gitu ya, bidang kesehatan, bidang pendidikan di masyarakat sekitar ini bisa terbangun dengan baik. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan CSR sendiri, teman-teman bisa lihat tadi kurang lebih ada, kita petakan dari 4 macam gitu ya, mulai dari bagaimana SDM dari perusahaan tersebut dan juga SDM dari masyarakat yang ada di sekitar. Jadi pemberdayaan SDM ini bagaimana perusahaan dapat memberdayakan sumber daya manusia yang ada di sekitarnya gitu ya, atau di komunitasnya, dikelola dengan baik, yang berguna bagi perusahaan sendiri, juga berguna bagi kemerataan dalam kegiatan ekonomi gitu ya. Kedua, social cohesion, itu pelaksanaan CSR tidak menimbulkan kecemburuan sosial, artinya masyarakat di sekitar atau masyarakat lainnya itu perusahaan dapat memberikan dampak yang merata gitu ya, artinya tidak timpang sebelah. Juga bagaimana memberikan dampak terhadap lingkungan, pemberian manfaat bagi lingkungan sekitar tempat korporasi berdiri gitu ya, dan juga pengelolaan pengelolaan yang menggunakan prinsip tata kelola perusahaan gitu ya, atau good corporate governance. Nah, pengaturan CSR di dalam undang-undang gitu ya, pengaturan CSR ini tercantum di dalam beberapa pasal di beberapa undang-undang gitu ya, mulai dari Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perusahaan perseroan terbatas, juga masih di hal yang sama di di nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial, juga bagaimana di Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Juga teman-teman bisa lihat di pasal 22 nomor 47 tahun 2012 gitu ya, bagaimana setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan gitu ya, bunyi dari pasal 22. Dan juga di bunyi pasal 74 bagaimana setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang lingkungan wajib menjalankan CSR sesuai dengan kepatutan dan kewajaran, apabila tidak maka akan dikenai sanksi. Jadi CSR ini bentuknya bisa bermacam-macam ya sebenarnya teman-teman. Jadi kalau amanat undang-undang ini menjadi bagian yang paling penting gitu ya, dari bagaimana pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan ini memberikan satu dampak yang paling nyata gitu ya bagi keberlangsungan sosial atau dari
sisi kebermanfaatan masyarakat di sekitar. Nah, tujuan dilaksanakannya CSR. Jadi tujuan dilaksanakannya CSR itu merupakan ya dari terminologi definisi gitu ya, gitu sudah jelas bahwa satu bentuk tanggung jawab gitu ya dari perusahaan bagaimana memberikan dampak-dampak yang positif bagi kegiatan-kegiatan yang ada di sekitarnya. Juga perusahaan juga memberikan satu kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat selain meng-hire orang-orang di sekitar atau orang-orang yang punya kapabilitas yang baik, juga memberikan kontribusi bagi kemerataan ekonomi gitu ya. Dari sisi kegiatan ekonomi juga perusahaan memberikan kontribusi untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini menjadi bagian yang penting dari dilaksanakannya CSR. Nah, selain CSR kita juga mengenal yang namanya GCG gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti belajar juga ini kalau nggak salah di keuangan juga ada nih ya soal GCG yang lebih spesifik bagaimana pengelolaan GCG dari sisi finansial itu seperti apa gitu ya. Nah, tapi kita sedikit pengantar buat teman-teman bahwa GCG dari perspektif hukum juga sudah cukup jelas gitu ya bagaimana perusahaan ini harus mengelola tata kelola perusahaannya dengan baik gitu ya. Karena tujuan dari pengelolaan perusahaan kan bukan hanya sekedar untuk mencari dan mengejar keuntungan yang short term gitu ya atau singkat gitu ya, tapi bagaimana perusahaan dapat mengelola mengelola usahanya dengan baik itu harus berkelanjutan, dan cara berkelanjutan itu ya harus dikejar dengan sebuah tata kelola perusahaan yang baik dari berbagai sisi dan dari berbagai aspek gitu ya. Nah, bagaimana definisi dari GCG itu sendiri gitu ya. Jadi GCG itu merupakan sebuah pola hubungan dari sistem dan proses yang ada di dalam perusahaan gitu ya, di dalam operasional perusahaan, mulai dari direksi, dewan komisaris, dan juga pelaksanaan rapat umum pemegang saham, yang mana memberikan satu dampak atau value gitu ya bagi seluruh stakeholders yang ada atau shareholders yang ada, yang secara berkesinambungan dan jangka panjang gitu ya dapat memberikan dampak yang signifikan bagi keberlangsungan perusahaan tersebut yang diatur dari sisi peraturan perundang-undangan maupun norma yang berlaku. Pada dasarnya GCG ini bagaimana gitu ya kalau tata kelola perusahaan ini dilakukan dengan baik gitu ya. Kita bisa lihat dari aspek apa sih yang pertanyaannya kan aspek apa ketika kita berbicara tata kelola, apa yang kita kelola gitu ya, atau aspek-aspek apa yang harus kita perhatikan untuk kita memenuhi prinsip-prinsip dari sisi GCG itu sendiri. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa GCG itu terdiri dari yang namanya tarif gitu ya, di mana transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Kalau kita singkat tarif, ini biasanya tarif GCG. Nah, transparansi, apa itu transparansi? Maksud dari transparansi sendiri gitu ya. Jadi transparansi ini bagaimana tata kelola atau kegiatan berusaha ini menjaga objektivitasnya gitu ya, bagaimana memberikan perusahaan dapat memberikan satu informasi yang relevan gitu ya bagi seluruh stakeholders yang ada, seluruh pemangku kepentingan yang ada, agar seluruh pengambilan keputusannya ini bisa berlangsung dengan semestinya, atau pengambilan keputusannya itu lebih cepat, lebih terbuka gitu ya, dan juga inisiatif yang dilakukan di dalam anggota perusahaan ini akan terbangun dengan sendirinya. Artinya transparansi ini bisa diartikan bahwa bagaimana setiap insan yang ada di perusahaan ini memberikan satu pola kebiasaan untuk memberikan informasi yang clear gitu ya. Jadi tidak ada hal yang ditutup-tutupi,
tidak ada hal yang dilempar begitu saja gitu ya, atau kita kubur dalam informasi yang tidak perlu disampaikan kepada seluruh stakeholders. Nah ini kalau itu dilakukan berarti perusahaan tersebut belum mengedepankan prinsip-prinsip dari GCG. Nah yang kedua dari sisi accountability, artinya bagaimana perusahaan dapat bertanggung jawab gitu ya secara transparan dan juga secara wajar gitu ya, bagaimana kepentingan atau kepentingan dari stakeholder sendiri ini bisa memberikan pencapaian kinerja yang berkesinambungan gitu ya. Jadi artinya accountable gitu ya, atau setiap laporan, setiap hal yang diumumkan di dalam seluruh pemangku kepentingan ini mempunyai satu tanggung jawab kinerja gitu. Jadi setiap insan yang ada di situ, setiap orang yang itu mempunyai tanggung jawab yang sama gitu ya, beban tanggung jawab yang sama, punya satu inisiatif yang sama untuk memberikan berkesinambungannya suatu perusahaan tersebut. Yang ketiga responsibility, artinya bagaimana perusahaan ini bertanggung jawab gitu ya terhadap pengelolaan internalnya, juga pengelolaan dampak lingkungan yang ada gitu ya. Dan hal ini diharapkan perusahaan dapat bertanggung jawab secara berkesinambungan. Lagi-lagi pada konsepnya ya, bagaimana perusahaan ini dapat sustain bagi berkesinambungan secara berlanjut gitu dan secara jangka panjang, di mana tanggung jawab ini bukan hanya terhadap shareholder aja atau pemangku saham aja, tapi seluruh stakeholder, seluruh orang yang terlibat di dalamnya, governance, pemerintah, pemegang saham, masyarakat, terus pekerja, dan yang hal supplier dan lainnya itu perusahaan tuh punya tanggung jawab yang lebih gitu ya dari sisi pengelolaan. Yang keempat independensi, artinya tidak ada salah satu pihak atau satu pihak yang punya tanggung jawab dipikul sendiri gitu ya. Artinya perusahaan ini punya satu part dan satu tanggung jawab yang punya peranan masing-masing. Artinya tidak ada bentuk saling dominan di antara seluruh stakeholders yang ada di dalam perusahaan tersebut gitu ya. Dimana pengelolaan perusahaan ini harus bersifat independen, artinya ketika yang bertanggung jawab kita sebagai manajer, atau kita sebagai kepala divisi, atau kita sebagai direktur, ya berperan sebagai perannya masing-masing ada di dalam perusahaan. Terakhir, fairness, prinsip yang paling mendasar gitu ya bagi kita sebagai pelaku bisnis. Artinya fairness ini menjadi landasan berkegiatan gitu ya, atau landasan beroperasi gitu ya, dimana sisi-sisi keberlangsungan operasional perusahaan ini sangat penting gitu ya bagi seluruh orang yang ada di dalamnya untuk mengedepankan prinsip-prinsip fairness ini gitu. Karena dari prinsip fairness ini kita lihat bahwa bagaimana perusahaan dapat mementingkan gitu ya kepentingan stakeholders yang ada di situ gitu ya, di atas kewajaran dan kesetaraan. Artinya tidak ada yang berkeberatan sebelah, artinya tidak ada yang hanya memihak dari sisi pemangku saham aja, shareholder aja, tapi tidak mengedepankan juga prinsip atau hal utama dari sisi pekerja, dari sisi masyarakat dan lainnya. Nah, ini fairness ini menjadi satu asas di mana kewajaran dan kesetaraan ini menjadi berimbang gitu ya di dalam pengelompokan atau berkegiatan dari sisi perusahaan tersebut.
Jadi mungkin itu dari sisi bagaimana aspek-aspek tata kelola perusahaan itu harus dijalankan dengan baik dan dengan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Jadi artinya teman-teman udah punya poin bahwa ketika kita mendirikan satu perusahaan berbadan hukum ataupun juga berbadan non hukum, prinsip GCG ini perlu kita implementasikan gitu ya, karena transparansi, accountability, responsibility, independence, dan fairness ini menjadi satu konsep dasar bagi kita sebagai pelaku usaha untuk bisa berusaha berkesinambungan. Artinya kita nggak mau dong berwirausaha itu jangka pendek gitu ya. Artinya ini yang perlu kita kedepankan dari sisi tata kelola perusahaan. Ya, tujuan dari GCG teman-teman bisa lihat lagi bagaimana GCG ini melindungi hak dari keseluruhan stakeholders, juga shareholders, juga melindungi hak dan kepentingan shareholder di luar pemegang saham, meningkatkan value perusahaan juga. Perusahaan sudah punya pakemnya gitu ya, bahwa perusahaan diakui mengedepankan prinsip-prinsip GCG. Perusahaan punya efisiensi dan efektivitas dari manajemen perusahaan, bagaimana prinsip GCG juga akan menimbulkan satu standarisasi gitu ya, atau bisa mengedepankan mutu setiap proses pekerjaan yang ada. Karena ketika kita berbicara operational business kita akan berbicara bagaimana kita melakukan efisiensi, melakukan standarisasi, meningkatkan mutu gitu ya. Itu yang paling penting bagi perusahaan. Oke, mungkin itu dulu dari saya terkait bahasan pertemuan ini. Jadi kita sudah bahas 3 hal yang sudah kita bahas itu ya, mulai dari bentuk BUMN dan juga bagaimana bagaimana BUMN ini terbentuk gitu ya, dari pola seperti apa. Kedua juga bagaimana amanat undang-undang terhadap corporate social responsibility, dan juga bagaimana suatu perusahaan itu mengelola perusahaannya dengan prinsip-prinsip corporate governance gitu ya, tata kelola perusahaan yang baik itu agar mempunyai satu berkesinambungannya kegiatan operasional perusahaan yang dipercaya oleh seluruh stakeholders yang ada. Oke, silahkan lanjut ke aktivitas yang di kuliah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Mudah-mudahan ada nilai yang bisa teman-teman dapat dari pertemuan kali ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali teman-teman.